Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Berbahagia bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Satu topik hari ini yang menjadi satu PR buat kita semua, supaya kehidupan rohani kita maju, yaitu egois. Waduh, egosentris, egois. Itu membuat pertumbuhan kita di dalam Tuhan tidak bisa maju, Bapak Ibu. Kalau orang egois, kebanyakan dia berkata sedikit-sedikit aku. Kalau ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya, dia menganggap bukan Tuhan, tapi aku. Ya, kalau egois, saya membayangkan ketika Yesus masuk dari Yerusalem di Golden Gate itu dia masuk, saudara. Ada seekor keledai yang dibawa Yesus yang tertambat diambil. Masuk, banyak orang berkata, Hosana, Hosana. Luar biasa. Kalau bisa dibayangkan keledai ini berkata, wah, ini karena aku ini, bukan Yesus ya. Padahal dia hanya ditunggangi Yesus. Orang egois, dia bisa memikirkan bahwa segala sesuatunya itu karena dia. Oh, gereja bisa hebat karena saya. Musik bisa hebat karena saya. Persekutuan ini komsel bisa hebat karena saya. Kemudian apalagi kegerakan ini bisa terjadi karena saya. Oh, doa ini bisa terjadi karena saya. Saya, dan saya. Lintah punya anak 2, untukku dan untukku, kata Amsal. Egois mengakibatkan orang menganggap bukan Roma 11 ayat 36 yang terjadi segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, segala kemuliaan bagi dia. Tapi segala sesuatu dari aku, untuk aku dan aku. Banyak orang yang diberkati Tuhan secara materi tapi egois. Maaf Bapak Ibu Saudara, ini bukan tentang Bapak Ibu Saudara, tapi tentang firman Tuhan. Banyak orang berpikir pokoknya aku tidak pernah menghadapi masalah. Kalau ada konflik yang penting God is good for me. Pokoknya Tuhan itu baik untuk saya. Kalau orang lain punya masalah, oh berarti urusan dia dengan Tuhan. Kalau orang lain punya problem, urusan dia dengan Tuhan. Kalau orang lain punya kejatuhan, itu urusan dia dengan Tuhan. Urusan dia pokoknya saya sama Tuhan beres. Ada baiknya, tapi jeleknya banyak. Kenapa? Dia menganggap dirinya yang penting selamat. Kalau ada gempa bumi, yang penting yang lain hancur semua, satu saya selamat. Lah ini bahaya. Padahal hanya dia mungkin yang tidak selamat. Karena yang lain sudah tidak ada. Egois mengakibatkan orang mengasihani diri sendiri. Self pity, saudara. Segala sesuatu, kalau ada apa-apa, dia selalu beranggapan aku yang disalahkan. Bisa. Contoh, di suatu tempat, tiba-tiba, padahal dia tidak disalahkan, ada orang kumpul, masih ngobrol. Dia menganggap, aku ini yang disinggung. Egois. Itu bisa mengakibatkan kecurigaan dengan orang lain. Egois mengakibatkan dia bisa memasang barrier tinggi terhadap orang lain. Egois mengakibatkan dia antipati terhadap orang lain. Oleh sebab itu hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan supaya hidup kita tidak egois. Firman Tuhan katakan di dalam Alkitab ada orang-orang yang egois. Hofni Pinehas itu anak-anak imam, anak Imam Eli. Hidupnya egois. Kenapa? Firman Tuhan katakan persembahan yang harusnya untuk Tuhan dimakan dia sendiri. Banyak orang-orang egois yang ditulis di Alkitab, yang hidupnya untuk saya dan saya. Kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 4. Firman Tuhan berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saya ulang. Firman Tuhan berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang-orang lain juga. Tuhan jelas berkata lewat firman-Nya, jangan orang hanya memperhatikan kepentingannya. Pokoknya saya, tapi kepentingan orang lain juga.
Berapa banyak orang yang tidak peduli terhadap kepentingan orang lain, tidak melihat orang susah di kanan kirinya. Saya seringkali berkata kepada teman-teman dimanapun saya menyampaikan firman Tuhan, bertemu dengan komunitas-komunitas, kalau saudara saat ini masih diberkati Tuhan, saudara kita masih bisa makan dengan baik, kita masih bisa melakukan aktivitas dengan baik, itu karena Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau ada kanan kiri kita membutuhkan sesuatu, mari buka mata rohani saudara, buka mata jasmani saudara, pandang mereka, berikan kasih Tuhan kepada mereka. Firman Tuhan katakan kalau engkau memberi mereka seperti engkau memberi Tuhan. Oh, Pak, nanti dimanfaatkan Pak. Banyak orang loh Pak hari-hari ini suka memanfaatkan orang lain. Saudara, kalau kita memandang tentang memanfaatkan orang lain, hidup kita tidak akan selesai. Hidup kita akan penuh dengan curiga. Loh Pak, berarti pernah tidak mengalami semacam itu? Pernah saudara. Engkau menolong orang lain, kok dimanfaatkan orang, orangnya tidak bayar, bahkan bisa terjadi dia minta lagi dan minta lagi bisa. Tapi bukan berarti seperti itu kemudian kau berkata, aku tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 41 ayat pertama sampai ketiga, berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Saudara, ini yang Tuhan mau. Ketika kita mulai memperhatikan orang lain, orang lemah di sekitar kita, kita tidak egois. Tuhan yang berperkara kepada kita. Seorang eksekutif muda sukses berjalan di lingkungan dia, di rumahnya, dengan mobil mewah. Ketika dia tidak masuk dalam lapangan parkir, dilihat ada anak kecil di trotoar. Dan dia memperlambat laju mobilnya. Dan kemudian dia memperhatikan sesuatu dari anak ini. Namun beberapa detik kemudian, sebuah batu bata mendarat di pintu samping mobil hitamnya dia yang masih mengkilap itu. Dengan marah, pria ini mundur ke arah anak yang melemparkan batu bata tadi. Dengan marah dia mundur. Ia keluar dari mobilnya dan menarik anak tersebut. Kenapa kamu lempar batu bata ini? Maksudnya melempar batu bata ke mobilnya dia. Siapa kamu? Apa yang kamu telah lakukan? Sambil mengepalkan tangannya, pria ini melanjutkan. Ini mobil baruku katanya. Prestis dia saudara. Ini dan karena batu bata yang kamu lemparkan banyak uang untuk memperbaikinya. Dia marah. Mengapa kamu lakukan itu? Anak ini berkata, tolong Tuhan, tolong maafkan saya. Saya lakukan karena terpaksa, kata anak ini. Saya melemparkan batu bata itu karena tidak seorang pun yang mau berhenti. Saya melemparkan batu bata itu karena seorang pun tidak ada yang mau berhenti. Air mata anak ini mengalir di pipinya. Lalu anak ini menunjuk ke arah sebuah kursi roda yang tidak jauh dari dia. Dia adalah kakak saya Tuhan, jelasnya. Dia terjatuh dari kursi rodanya. Dan karena dia terlalu berat. Saya tidak bisa mengangkatnya kembali ke kursi roda. Maukah Tuhan menolongnya kembali duduk di kursi roda? Dia terluka, tapi dia terlalu berat untuk saya angkat. Pria ini terdiam dan melepaskan anak ini. Bayangkan saudara, kalau tidak ada anak yang melempar batu bata, sehingga mobil ini tidak berhenti dan menabrak kursi roda ini dan mengakibatkan kecelakaan yang fatal. Anak muda yang punya duit, punya mobil mewah ini bisa masuk penjara dan hidupnya berubah. Ketika kita memperhatikan orang-orang lemah di sekitar kita, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam dirinya. Tapi Tuhan yang Maha tahu. Akhirnya diambilnya sapu tangan dan dihapusnya air mata dari anak itu. Pria itu mendekati anak yang terjatuh dari kursi roda tersebut. Ia menolong kembali anak itu duduk. Tapi mobil hitam miliknya rusak. Dia sengaja
tidak pernah diperbaikinya. Dia sengaja melakukannya agar selalu ingat ketika ada orang melempar batu. Dibiarkan saudara, supaya dia ingat, dia harus memberi pertolongan kepada orang-orang di sekitarnya. Berapa banyak kita peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Di gerejamu mungkin, di komunitas di mana engkau tempatkan. Banyak orang di sekitar gereja kita yang butuh pertolongan. Maaf, kita memuji Tuhan bersama dengan mereka. Kita menyembah Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan tahu engkau diberkati jauh lebih hebat dari dia. Tapi engkau tidak pernah peduli terhadap dia. Mari Bapak Ibu Saudara, belajar peduli. Kita tidak egois. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami. Untuk kami tidak egois. Kami memperhatikan yang jauh lebih lemah dari hidup kami. Kami mau peduli dengan mereka. Ampuni kami. Seperti anak muda yang marah-marah ini. Mungkin kami seperti itu Tuhan. Ampuni kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.